Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Bisnis Internasional, saya akan mengulas sebagian kecil mengenai ekspor dan impor di Indonesia yang telah saya rangkum dari berbagai macam sumber. Namun, sebelum itu, perkenalkan, saya Mutakharah dengan nomor stambuk 1801026 dari kelas Manajemen B Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar. Baiklah, langsung saja yang pertama mengenai ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean itu sendiri adalah suatu bagian wilayah dari Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dan juga ruang udara di atasnya, serta meliputi tempat-tempat tertentu yang ada dalam zona ekonomi eksklusif landas kontinen. Secara sederhana, ekspor diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ekspor dilakukan suatu negara apabila negara menghasilkan produksi barang dalam jumlah besar dan kebutuhan akan barang tersebut sudah terpenuhi di dalam negerinya, sehingga dikirimkanlah produksi barang itu ke negara yang tidak bisa memproduksi barang tersebut ataupun dikarenakan jumlah produksi barang di negara tujuan tidak terpenuhi. Orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor disebut eksportir. Apabila kegiatan ekspor dalam skala besar, maka pengirimannya melibatkan bea cukai yang bertugas sebagai pengawas lalu lintas barang dalam suatu negara. Setiap barang yang akan diekspor memiliki ketentuan masing-masing tergantung dari jenis barangnya. Tidak semua orang dapat melakukan ekspor karena terdapat prosedur yang harus ditaati. Adapun salah satu contoh komoditas ekspor di Indonesia adalah kakao. Kakao, Theobroma kakao, merupakan tanaman tahunan yang menjadi salah satu unggulan ekspor non-migas Indonesia. Kakao berpotensi tetap menjadi produk unggulan pertanian di Indonesia karena iklim Indonesia yang tropis dan dapat memenuhi syarat tumbuh tanaman tersebut. Menurut data Badan Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture Organization FAO, pada tahun 2017, Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Sedangkan menurut International Cacao Organization (ICO), pada tahun 2018 Indonesia adalah produsen kakao terbesar kelima di dunia setelah Pantai Gading, Ghana, Ekuador, dan Nigeria. Seperti dituliskan Badan Pusat Statistik, volume ekspor kakao rata-rata meningkat sebesar 28,89% per tahun, sedangkan nilainya meningkat rata-rata 28,41% per tahun. Tujuan ekspor kakao antara lain Amerika Serikat, Malaysia, Belanda, Republik Rakyat Cina, Kanada, Estonia, Australia, dan Jerman. Kakao Indonesia memiliki keunggulan yaitu tidak mudah meleleh sehingga cocok digunakan untuk blending. Jika difermentasi dan diolah dengan baik, maka bisa mengalahkan kualitas kakao Ghana. Pasar kakao Indonesia juga berpotensi untuk tetap naik apalagi kondisi Indonesia lebih baik daripada kedua negara pesaing tersebut. Selanjutnya, yang kedua mengenai impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang dan jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya, Indonesia tidak memiliki komoditas gandum sehingga untuk memenuhi pasokan dan kebutuhan gandum dalam negeri perlu mendatangkan gandum dari negara produsen ke Indonesia. Sama halnya dengan kegiatan ekspor, kegiatan pengiriman barang dalam skala besar memerlukan pendampingan dari bea cukai. Biasanya pemerintah akan menaikkan tarif pajak terhadap produk impor kepada importir, lembaga yang membeli atau masukkan barang dari luar negeri. Tidak sembarang produk barang yang dapat diperbolehkan masuk sebagai barang impor. Direktorat Bea Cukai memiliki peraturan jelas akan barang apa saja yang diperbolehkan dan dilarang untuk kegiatan impor. Beberapa barang yang dilarang impor ke Indonesia diantaranya adalah hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari obat-obatan terlarang seperti narkotika, senjata api, dan benda yang mengandung pornografi. Salah satu contoh komoditas impor Indonesia adalah beras. Beras atau Oryza sativa adalah salah satu produk makanan pokok paling penting di dunia. Pernyataan ini terutama berlaku di benua Asia.
tempat beras menjadi makanan pokok untuk mayoritas penduduk, terutama di kalangan menengah ke bawah masyarakat. Meskipun Indonesia adalah negara terbesar ketiga yang memproduksi beras terbanyak di dunia, Indonesia masih tetap perlu mengimpor beras hampir setiap tahun, walau biasanya hanya untuk menjaga tingkat cadangan beras. Mengejutkan memang, walaupun Indonesia memiliki banyak ladang padi, tetapi ternyata kebutuhan beras masih belum mencukupi sehingga perlu mendatangkan beras dari negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan India untuk memenuhi kebutuhan domestik. Beberapa alasan kenapa harus mengimpor beras. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan tentang alasan mengapa Indonesia harus mengimpor beras. Alasan pertama, karena stok beras di dalam negeri belum bisa memenuhi konsumsi, maka dari itu dibutuhkan mengimpor beras demi meminimalisir kelangkaan yang kemungkinan terjadi jika stok tidak ada. Alasan kedua, karena produksi beras lokal yang menjadi stok pemerintah terbatas, sedangkan permintaan domestik tinggi. Jika barang terbatas, maka siapapun tidak bisa mengendalikan harga. Alasan ketiga, karena konversi lahan. Alih fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan perkotaan semakin gencar dilakukan. Beberapa proyek pembangunan kota seperti pembangunan pelabuhan, bandara, sampai infrastruktur dengan cepat turut menyumbang pengurangan lahan sawah di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ekspor dan impor. Akhir kata, saya memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Tersadar dari itu, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.